ketika saya masuk dengan teman saya, ketika masuk kosan, mendekati pintunya, itu ada suara tangisan, Bang. Ada suara tangisan. Nah, di situ kita kaget kan. Saya panggil namanya, nggak dibuka-buka, Bang. Akhirnya kita putuskan untuk didobrak. Dan ketika didobrak, ternyata posisi dia lagi main, Bang. Lagi main tetapi nangis. Gitu. Ya kita bisa bilang itu gancet, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis beberapa tahun lalu. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton di rumah yang selama ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Buat kalian yang punya pengalaman menarik yang ingin ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum Bang Acil, kita ketemu lagi akhirnya. Iya. Bang Acil ya. Jadi teman-teman ya, Bang Acil ini kalau teman-teman nyimak terus, kalau penonton setia nih pasti tahu nih, oh ini Bang Acil yang dulu kita kasih tahu aja ya Bang Acil ya. Betul. Jadi Bang Acil ini adalah seorang mantan ya, lebih tepatnya mantan mucikari micet. Nah, kayak gitu ya, open BO gitu dulunya. Tapi sekarang kan sudah nggak lagi. Oke, Bang Acil, cerita yang Bang Acil bawakan beberapa bulan lalu, 2 bulan lalu ya. Betul. Itu kan benar-benar wow, dahsyat ya, nonton ya suka juga gitu. Nah, katanya ini kan ada yang terlewatkan. Betul, dari Bang. Cerita pengalaman Bang Acil selama menjadi mucikari micet ini. Betul. Nah, mungkin diceritain dulu aja sedikit aja dulu kisi-kisinya Bang, seperti apa itu? Siap. Ada ya cerita yang terlewat. Itu salah satu kawan saya yang pelaku open BO gancet, Bang. Gancet? Ya, betul. Aduh, ngilu. Oke, disimpan dulu ceritanya Bang Acil ya. Tapi sebelum Bang Acil bercerita lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Acil, buat menyingkat waktu, langsung aja kali buat cerita ya. Siap, Bang Acil ya. Siap. Santai aja Bang, kayak yang kemarin aja ya. Oke, siap. Silakan Bang Acil. Jadi begini Bang, waktu pertama kan di video sebelumnya saya sebagai mucikari dari tahun 2015. Oke. Nah, ini kejadian pada saat tahun 2017 silam itu. Nah, di situ akhir 2017 mau masuk 2018, salah satu kawan saya ya yang bisa kita bilang itu anakan saya Bang ya. Anakan saya dia dapat tamu di suatu hotel. Dan ternyata yang tadinya deal kita itu hanya satu kali Bang, hanya satu kali main. Nah, dia
si tamunya mungkin keenakan kali ya bang. Dia Puas. nambah bang, iya puas. Dia puas, terus dia nambah bang. Dia nambah dan disarankan oleh teman saya itu ke kosan, karena itu masuknya hitungannya long term bang. Oke. Begitu, long term. Nah, long term di kosan, dia ngabarin saya, ini saya mau geser ke kosan, karena dia minta long term. Kalau nggak salah estimasi itu 12 jam bang. 12 jam hitungan dari di awal ke kosan itu. Dan akhirnya dari jam 8 malam dia geser ke kosan dia pribadi. Nah, dia geser, setelah geser dia ngabarin jam kurang lebih jam 9-an, karena dari hotel tersebut ke kosan itu agak jauh juga Pak. Kosan itu agak jauh. Dia ngabarin ke saya bahwa dia sudah di hotel dan waktu pun mulai dihitung bang, dari jam 9-an, dari jam 9 itu. Nah setelah itu dia hanya berkabar biasa-biasa aja bang, biasa-biasa aja, berkabar biasa-biasa aja. Dari jam 12 malam dia udah hilang kontak bang sama saya. Udah hilang kontak dia, udah hilang kontak. Ada kontak lagi setelah adzan subuh. Setelah adzan subuh, karena saya di situ jam 12 malam memang biasanya kan saya kalau misalkan ada tamu long time itu saya selalu kontrol dengan mereka. Baik itu 20 menit sekali ataupun setengah jam sekali kita ada WhatsApp bang. Kita ada berkabar gitu ya, ada berkabar. Dia hilang kontak. Jam 4 lebih habis adzan subuh lah, habis adzan subuh dia ada ngontek ke saya. Kesini katanya. Nah itu posisi saya lagi di apartemen bang, lagi di apartemen kawan saya. Akhirnya saya geser lah ke kosan. Saya geser ke sana, itu biasa aja bang, biasa aja. Kita ngobrol, bahkan si tamunya itu ngajak minum ke saya, ngajak minum, ngobrol, sharing. Nah di jam setengah 7 pagi yang saya ingat itu, saya cabut bang, saya cabut ke apartemen teman saya lagi. Saya tinggalin mereka. Nah setelah itu biasalah kita berkabar, dan akhirnya dia bilang ke saya, bang saya istirahat dulu, tidur katanya. Oke katanya gitu. Ya udah, ketika kalau misalkan sudah ada kabar dari dia mau istirahat tidur dengan tamunya bang ya, dengan tamunya, di situ saya udah agak lega, berarti ini tamu aman, dan saya pun udah ketemu sama si tamunya itu aman gitu, aman. Nah setelah dia ngabarin gitu, saya pun langsung istirahat di apartemen teman saya itu, istirahat. Selang jam 10 pagi bang, dari jam 10 pagi dia udah saya bangun itu nggak ada kabar dari dia. Oke. Saya hilang, lost contact dari dia itu. Saya checklist 1 bang, checklist 1. Saya penasaran gitu. Tadinya saya biasa aja, tidak ada pikiran kemana, mungkin dia masih tidur atau gimana, karena itu kan udah kelewat waktu bang, udah kelewat waktu. Aduh kata saya tuh, ya udah, saya langsung geserlah ke kosan, minta antar dengan teman saya ke kosan. Ke kosan itu kalau nggak salah saya jam sebelum duhur bang, sebelum duhur. Habis duhur saya nyampe ke kosan, diketok-ketok nggak ada yang buka bang. Kamarnya itu ya? Kamarnya nggak ada yang buka. Saya coba teleponin tetap nggak aktif. Akhirnya saya minta bantuan ke teman saya yang biasa deket sama dia gitu, dan kosannya pun nggak jauh dari tempat dia. Akhirnya saya ke teman-temannya dia itu untuk minta bantuan ke kosannya. Saya datang,
ke dia pun tidak ada kabar dari kemarin, katanya tuh. Dari kemarin sore nggak ada kabar. Padahal padahal malam sama saya gitu. Saya ceritain detail itu. Akhirnya kita putuskan di situ untuk ngedobrak, Bang. Untuk ngedobrak. Nah, waktu saya ke sana itu nggak ada suara apapun, Bang. Nggak ada suara apapun. Ketika saya masuk dengan teman saya, ketika masuk kosan, mendekati pintunya, itu ada suara tangisan, Bang. Ada suara tangisan. Nah, di situ kita kaget kan. Saya panggil namanya, nggak dibuka-buka, Bang. Akhirnya kita putuskan untuk didobrak. Dan ketika didobrak, ternyata posisi dia lagi main, Bang. Lagi main tetapi nangis. Gitu. Ya kita bisa bilang itu gancet, Bang. Oke, tapi masih hidup. Masih hidup, dia nangis. Dan si cowoknya cuman bengong-bengong aja, dia nggak bisa dilepas, cuman minta tolong. Tadinya itu kita mau panggil ibu kos, cuman saya minta ini di silent, kita panggil ambulan. Kita panggil ambulan, ya mau nggak mau ini harus ke rumah sakit, kata saya tuh. Gitu. Mau nggak mau ini harus ke rumah sakit. Kita panggil ambulan, ternyata di situ udah rame, Bang. Udah rame, entah bocor dari mana itu kabar, mungkin itu pernah masuk media, Bang. Media online itu pernah masuk, Bang. Pernah rame juga tahun itu, Bang. Nah, setelah itu akhirnya dibawalah ke ambulan, Bang. Dibawa ke ambulan. Ke rumah sakit. Tadinya kata ibu kos, panggil aja keluarganya, katanya. Panggil aja keluarganya. Tapi saya nggak menyarankan itu karena saya masih kasihan sama dia, Bang. Kasihan sama dia. Kalau misalkan dipanggil keluarganya, entah saya sakit hati apalah keluarganya gitu. Mengetahui kerjaan dia gitu. Nah, pada akhirnya sudah di rumah sakit, entah selang beberapa jam, di situ saya nggak ikut ke rumah sakit, Bang. Nggak ikut ke rumah sakit. Ada kawan saya yang dekat, cewek, yang ikut. Selang beberapa jam, alhamdulillah selamat, Bang. Dua-duanya Bisa dilepaskan, Bang. Bisa dilepaskan. Tetapi ada luka. Lepas tapi ninggalin luka, Bang. Betul. Mohon maaf, untuk Kemaluan yang wanita atau si wanita, Bang. Karena saya update-nya lebih ke wanitanya. Gitu. Saya update-nya lebih ke wanitanya karena itu sebagian dari keluarga besar saya juga gitu, keluarga besar pekerjaan saya gitu ya. Itu betul, tadi, perbeoan itu. Nah, setelah itu meninggalkan luka dan kena mental juga, Bang. Teman saya itu kena mental. Dia cenderung lebih ke melamun kayak orang yang gila enggak, hidup enggak, mati enggak gitu loh. Linglung aja gitu. Orang itu jadi teman saya itu jadi kayak linglung itu. Akhirnya salah satu teman saya yang kosannya teman dia juga yang kosannya dekat sama dia itu, akhirnya inisiatif panggil psikolog, Bang. Panggil psikolog. Tapi dia itu belum bisa bangun, makan masih disuapin gitu. Nggak ke air, kencing apapun di situ dia. Kencing berak di situ. Mungkin terlalu nahan sakitnya, Bang, gitu. Karena ada luka di kemaluannya itu. Akhirnya dipanggil psikolog pun besoknya itu langsung dipanggil psikolog pun enggak
nggak masuk bang, nggak masuk sama sekali. Kata psikolog, coba diterapi aja pelan-pelan katanya tuh. Jangan sering ditinggal sendiri dia. Selang berjalan ya saya kembali lagi ke aktivitas saya, sambil mantau juga, sambil sambil nyari info perkembangan dia juga dari teman saya yang ngurus. Kita masih chatting dan pada akhirnya si teman saya ngabarin nih, udah agak mendingan, agak bisa ngobrol gitu. Siang-siang tuh ngabarin, oh bisa ngobrol ya, alhamdulillah kata saya tuh kalau gitu. Maka setelah itu malamnya saya coba ke kosan, main ke kosan, ngobrol sama dia sepatah dua patah gitu ya, masih nyambung bang, nyambung aja gitu di situ tuh. Selang beberapa hari saya nggak ke kosan lagi nih, mungkin ada 2 hari 3 hari lah saya nggak ke kosan lagi semenjak obrolan itu. Saya masih sibuk di luaran sana ya, ngejalanin kerjaan saya itu bang. Nah di situ saya cobalah komunikasi ke teman saya, itu gimana, saya udah di kosan, dia juga udah bisa kok, udah bisa jalan sendiri katanya tuh, udah bisa beli makan sendiri katanya tuh. Oh ya udah kata saya tuh, kalau gitu mah ntar saya kalau nggak besok lusa saya mampir ke kosan kata saya tuh, kita ngopi-ngopi kata saya tuh gitu. Dan akhirnya ketiga hari saya datang bang ke kosan. Nah setelah datang itu kan posisi kosan itu ada gerbangnya bang ya. Waktu mau masuk ke kamar kosan dia, ada gerbangnya dulu bang, itu tertutup. Karena kan kalau misalkan orang yang mau masuk ke situ otomatis penghuni kos yang punya gembok dari ibu kosnya gitu. Gembok cadangan kayak gitu. Nah kita nunggu teman saya yang kosannya dekat sama kosan cewek itu. Akhirnya nggak selang lama ada kita ke ibu kos nanyain itu gimana, nggak lihat, kayaknya lagi pulang katanya tuh. Oh lagi pulang ya, siapa tahu ada gitu. Tadinya saya ke situ tuh, iya soalnya udah 2 hari bang, dia udah 2 hari nggak kelihatan, biasanya ada kalau pagi itu beli sarapan di depan katanya tuh. Oh udah 2 hari nggak ada, mungkin balik kata saya tuh gitu. Karena posisi rumahnya nggak jauh lah, saya nggak bisa sebutin kota bang, mohon maaf, wilayah dikarenakan ini privasi bang ya. Nah di situ mungkin balik lah, ya udah ntar besoknya aja ke sono gitu. Di chat karena dia di chat itu di chat sama saya nggak ada ngebales bang, tapi aktif nggak ada ngebales. Nah udah gitu saya cabut, teman saya pun cabut. Besoknya saya ke situ lagi bang, ini orang kok nggak ngebales gitu. Saya penasaran gitu loh, karena yang saya khawatirkan di pikiran saya itu mental dia belum sembuh total. Akhirnya saya putusin ke situ lagi, masih dikunci. Terus saya langsung ke ibu kos minta untuk dibukain aja lah kata saya tuh gitu. Karena di situ cuman yang diisi itu kalau nggak salah ya bang ya, waktu saya ke situ tuh kalau nggak salah cuman 3 kamar aja bang yang di situ. Jadi jarang orang keluar masuk. Jadi kalau misalkan orang keluar pun itu harus tergembok lagi kosannya itu. Si pintunya tuh harus digembok lagi gitu. Tapi yang ngisi tiganya semua itu dari anakan dari Bang Acil? Enggak. Oh beda ya? Beda itu. Berarti cuma satu itu cuma aja? Satu aja itu. Nah setelah itu saya mintalah ke ibu kos, minta untuk dibuka, siapa tahu ada kata saya tuh gitu. Ya ternyata soalnya dari kemarin pun, dari waktu abang kesini pun itu saya udah nggak lihat kan, itu udah 2 hari, sekarang ketiga hari udah nggak lihat katanya tuh. Akhirnya dibukalah sama ibu kos.
dibuka. Nah, kalau ke jauh tuh ya kayak biasa aja bang, suasana kosan. Tapi begitu udah depan pintunya, hawa sayanya itu udah nggak enak bang, udah nggak enak hawa itu. Loh kok saya tuh kayak ada yang aneh. Saya ketuk-ketuk, nggak dibuka bang, diketuk sama nggak dibuka. Tapi yang saya bikin yakin, ini orang ada di dalam kata saya. Ini orang ada di dalam, saya yakin kata saya. Akhirnya saya ngomonglah ke ibu kos, Bu gimana kalau misalkan ini didobrak kata saya. Ini didobrak karena saya ketakutan terjadi yang enggak gitu. Karena saya feeling gitu, ini feeling kata saya tuh. Akhirnya ibu nggak usah didobrak bang, ada di saya kuncinya. Ntar ya saya bawain. Ibu kos itu bawa kunci serep bawa. Waktu ibu kos datang lagi buka kunci serep, itu dia ada tapi dia udah meninggal bang. Udah bau bangke banget. Iya. Masuk, buka, itu laler. Aroma udah bang. Merinding saya bang ini. Aroma itu baunya. Mungkin nih bang ya, yang saya lihat di kemaluannya itu, karena dia pakai celana pendek. Di kemaluannya itu basah bang. Kemaluannya basah, di pas pahanya itu udah ada belatung bang. Itu yang saya 3 hari ya jadinya. 3 hari. Di situ saya lemes bang. Itu saya lemes, nangis. Terus saya ngomong ke ibu kos. Ibu kos pun kaget. Paniklah semua di situ. Akhirnya kita tutup lagi pintu. Mau nggak mau kita lapor pak. Kita lapor polisi. Akhirnya di situ datanglah polisi, diurus. Saya di situ jadi saksi bang. Saya di situ jadi saksi beserta ibu kos sama teman saya itu. Karena di situ waktu orang pertama lihat dan buka pintu itu kita bertiga bang. Kita ceritain. Posisi saya cerita pun di situ ingat nggak ingat bang, karena tiap ditanya saya ingatnya flashback ke teman saya itu lagi, karena benar-benar nggak nyangka gitu bisa mati nggak wajar kayak gini. Nah setelah itu akhirnya panggil pihak keluarga. Saya di situ dicecer entah berapa puluh pertanyaan dan akhirnya dimakamkanlah itu jenazah bang. Dimakam entah prosesnya itu ada otopsi atau apa, saya nggak tahu di situ, karena saya itu di ruangan tempat ditanya itu bang, di kantor bang, sama ibu kos sama teman saya. Nah setelah itu saya dapat dipertemukan sama keluarganya. Nggak selang lama di situ saya dipertemukan dengan keluarganya. Dan pihak keluarga pun banyak melemparkan pertanyaan ke saya, tapi saya di situ nggak bisa jawab satu persatu bang. Saya di situ benar-benar ngeblank dan saya pun nggak nyangka gitu. Ada satu mungkin yang nggak bisa diceritakan ke keluarga. Betul bang. Itu mungkin saya mengetahui gitu ya. Saya mengetahui awalnya, terus entah dia dari awal gancet itu berlanjut penyakitnya sampai meregang nyawa dia, atau matinya dengan cara gimana itu saya nggak tahu bang. Cuman saya lihat udah posisi terkapar di kasur, ada belatung di paha, di celana pas kemaluannya itu basah. Mungkin itu nanah atau entah apa itu saya nggak tahu. Nah setelah itu saya bertemu dengan keluarganya, saya ceritain. Tanya saya mau main, saya kawannya, saya ceritain. Dia nanya,
nanya apa seminggu ke belakang atau entah apa, itu pertanyaan yang saya nggak bisa jawab itu bang. Itu nggak bisa jawab karena si almarhum ini ke orang tuanya bilang sakit habis pulang dari rumah sakit. Nah itu dilemparkan pertanyaan itu ke saya, dia sakit apa? Dan saya di situ nggak bisa jawab, saya nggak tahu. Mungkin bang ya, apa si keluarganya penasaran dia sakit apa, dia tanya ke teman saya, entah teman saya menceritakan ke keluarganya atau enggak, saya nggak tahu. Nah di situ udah keluarganya udah nggak bertanya lagi kepada saya. Nah pada akhirnya saya keluarlah di situ, keluar karena di situ saya hanya sebagai saksi bang. Keluar pulang saya ke apartemen teman saya lagi. Nggak lama saya ngajak teman-teman ya, tim lah gitu ya, tim bisnis permicetan itu untuk ngelayat ke rumah duka sama ke makamnya bang. Kita ke rumah duka, ke keluarga, karena di situ posisi saya yang paling dekat dengan almarhum. Saya ngobrol dan di rumahnya pun saya ngobrol sama keluarganya pun paling aktif gitu ya, paling aktif ngobrol. Dan si keluarganya minta tolong nih bang sama saya untuk nemenin bawa barang-barang di kosan. Nah akhirnya saya sanggup di situ, menyanggupi. Kita atur jadwal. Setelah atur jadwal, datanglah si keluarganya, kita ketemuan di suatu tempat. Langsung kita ke kosannya almarhum. Iya, kita izin ibu kos. Akhirnya diperbolehkan. Itu saya sebenarnya dari depan itu udah ngedreg-deg bang, udah nggak sanggup gitu. Karena keinget lagi bang, keinget lagi. Akhirnya si keluarganya, kakaknya yang sama saya ke kosan itu, kakaknya langsung buka pintu kamar, cek. Di situ masih ada lendir-lendir gitu bang, bekas lendir ya tepatnya. Berarti belum dibersihin sama ibu kos ya? Enggak, kayaknya enggak dibersihin. Nah setelah itu baunya pun masih ada. Mungkin entah halusinasi saya, itu saya waktu masuk lihat lendir itu, ujung mata saya itu lihat ada orang yang masuk ke kamar mandi. Kirain kakaknya dia bang. Ya, kirain kakaknya dia. Waktu saya nengok belakang, kakaknya ada di belakang saya bang, sama ibu kos. Saya di situ masih berpikir positif bang, Akhirnya kita bersihin lah, bersih itu. Ya salahnya saya, mungkin saya juga dulu awam bang ya, awam agama. Salahnya saya ketika ngebersihin nggak baca doa ataupun pamit gitu ya. Saya main bersihin aja. Itu nggak tahu kenapa bang, si pelan buat ngepel itu udah beres ngepel, saya simpan di kamar mandi. Saya balik lagi, pelan itu ada di tempat lendir itu lagi bang. Itu saya udah balik lagi, udah simpen ke kamar mandi, tapi pelan itu ada di lendir itu balik lagi bang. Tadinya saya merasakan itu kayaknya ini halus saya sendiri deh, saking
apa saking saya mungkin nggak nyangkanya, saya menyuruhlah kakaknya, bang maaf, ini pelnya dibersihin dulu kamar mandi. Oh ya, ntar saya ambilin. Dia ambil ke kamar mandi sama kakaknya. Kakaknya keluar, pel itu udah ada di lendir itu lagi. Fix, bukan saya itu, bukan saya doang yang ngerasa. Saya nanya lah ke abang, abang tadi benar udah ambil pelanya ke kamar mandi? Udah, saya udah simpen pojok itu pelanya. Nah di situ saya bengong bang dengan kakaknya tuh. Fix, ini kita berdua yang ngerasain. Berarti bukan halu saya lagi ini. Di situ merinding langsung. Sampai sekarang saya cerita ini merinding bang, merinding saya langsung. Kita keluar dulu. Kita keluar, telepon keluarga ya kakaknya itu. Telepon keluarga. Ntar kita ngopi dulu aja di bawah, ngopi nggak bakalan beres. Kita ngopi, telepon. Kebetulan keluarga mungkin entah pamannya itu salah seorang pamannya itu Ustadz bang, diundang lah. Kita ngopi lama nunggu sambil cerita. Nah di waktu nunggu kakaknya itu waktu nunggu pamannya sama kakaknya, saya di warung kopi karena dekat dengan kosan. Si kakaknya itu kayak pengen tahu gitu dulunya itu kerjanya apa almarhum tuh, nanya ke saya. Pertanyaan yang berat ya. Betul. Saya disitu nggak jawab bang, nggak bisa terbuka. Tapi kakaknya itu tetap, jadi kakaknya tuh kayak yang tahu ada yang disembunyiin nih dari saya, gitu. Udah curiga berat nih. Udah curiga berat. Saya di situ ya dengan celotehan saya memutar omongan. Udah bang, kita fokus ini aja dulu, kata saya tuh. Penting kita berdoa supaya almarhum tenang di sana. Kata dia, enggak Cil, kalau misalkan ini biasa aja, gak mungkin kita waktu beresin terjadi kayak gini. Saya yakin adik saya belum tenang. Itu saya berpikir keras bang. Kalau misalkan saya cerita ke keluarganya dari nol, apakah ini keluarganya bakal menyempurnakan almarhum dengan cara keluarganya sendiri mungkin? Atau saya tetap bersikeras kubur dalam cerita yang saya alami gitu sesungguhnya. Saya berpikir keras. Di situ nggak lama dia bilang sambil nepuk pundak saya tahu ada yang kamu sembunyikan, tapi saya nggak keberatan kalau kamu nggak cerita sekarang. Demi kebaikan almarhum, demi adik saya tenang di sana. Setelah kamu tenang, kamu ngobrol ke saya dari nol. Apapun itu perjalanan adik saya terima, dan saya akan ngambil jalan keluar karena ini janggal. Kalau misalkan nggak kayak gini, nggak ada kejadian kayak gini, udah beres. Nah dia udah agak-agak emosi nih ke saya bang, agak-agak emosi. Nggak bakalan ada terjadi kayak gini katanya. Ya, akhirnya ya udah bang, kita fokus dulu aja ke kosan dulu, ke barang-barang almarhum, kata saya tuh. Akhirnya kita fokus. Datanglah pamannya itu, datang udah lama nunggu. Datang ngobrol ya. Gue takut, gue heran. Itu elap udah disimpan ke kamar mandi sama gua, kok balik lagi katanya ke tempat si ya adiknya itu, ya bilang dia namanya waktu meninggal katanya. Ya udah ayo katanya, naik ke atas. Sebelum masuk
pamannya itu suruh, yuk kita berdoa dulu. Dia berdoa, saya amin amin, dia berdoa. Akhirnya masuk dah situ. Tapi tetap bang, merinding itu masih ada di saya bang. Merinding, begitu masuk saya langsung merinding lagi. Kita fokus beres-beres. Ada satu kejadian, itu semua tahu, semua nyaksiin. Celana almarhum itu, kalau yang saya ingat itu celana jeansnya itu masih di dalam lemari bang. Kan lemari itu ada 3 tingkat. Nah kita bongkar yang bawah, tapi si pamannya itu buka yang atas, buka juga yang atasnya. Bongkar tetap aja yang bawah dibongkar, dikeluarin, tapi yang atas itu loncat bang, satu celana loncat jelas di situ. Kita keluar sendiri. Kayak ada yang keluarin terus dilempar. Padahal kita di situ duduk, karena itu kan posisi di bawah ya. Kita lagi ngebongkar yang lemari bawah ya. Bongkar yang bawah, kayak ada yang lempar. Nangis kakaknya di situ. Nangis yang bener-bener gemeter dari atas ke bawah ya. Dia ngomongnya Sunda bang, tapi kalau Indonesia itu, lu kenapa? Lu nggak tenang kenapa? Gue tahu lu nggak tenang. Gue tahu lu nunjukin tidak ketenangan lu. Gue beresin semuanya. Sampai teriak kayak gitu, sampai nangis, sampai gemeter. Dia sampai terburu-buru, kayak beres-beres pun itu kayak orang terpaksa. Sambil mungkin entah marah, sedih, campur aduk mungkin ya bang ya. Itu pun saya ikut nangis juga, Dan di situ saya mulai berpikir bang, udah seharusnya saya cerita semuanya. Nah di situ kita beres-beres. Di pertengahan beres-beres lagi, sambil kakaknya nangis sambil beres-beres, masukin baju ke kresek sama karung pun dia sambil kayak orang marah lagi tuh. Itu pintu kamar mandi dak. Itu bukan 1 kali 2 kali, berulang-ulang kali. dak. Lari kakaknya itu, lari ke pintu kamar mandi, ditendang, jebol bang. Jebol. Lu masuk ke gua, ceritain aja semuanya, lu masuk ke gua, kata kakaknya. Mungkin di situ kakaknya udah capek, dia ngambil rokok, dia ngerokok, dia nyalain rokok itu langsung satu kali nyalain tuh 3 dia nyalain, lemparin 2, dia isep 1. Lu ngerokok dulu sama gua, kayak yang ngobrol bang, kayak ngobrol. Dia, lu ngerokok dulu sama gua. Nah setelah itu pintu kamar mandi udah jebol, abangnya udah tenang nggak tenang mungkin dia. Kita lanjut beres-beres sama pamannya sambil sholawatan di situ, sambil nangis. Datang ibu kos, nggak lama itu datang, bukannya ngobrol bang, datang mau masuk, dia kaget, astagfirullah, lari langsung dia. Apa yang dilihatnya? Nggak tahu itu, saya belum tanya itu. Lari, bu. Wah, saya bengong sama pamannya. Bu lihat, turun gitu, langsung, ayo kita ke ibu kos. Langsung ketemu ibu kos sama paman, ngobrol. Akhirnya dia, tadi ada katanya. Ibu lihat, itu udah diyakini nama paman. Ibu lihat, ayo ke atas
atas lagi. Saya yang kawal katanya. Saya yang jaga. Takut gemeter ya ibu kos. Takut. Ayo Bu. Dibaca-baca, dikasih air sama pamannya itu. Akhirnya ibu ngomong, tadi ada si Neng. Ya ada kawan saya itu. Ada dia di depan kamar mandi. Lagi liatin keluar katanya. Makanya langsung kabur. Iya, makanya langsung kabur. Ya udah Bu, kata pamannya tuh. Ayo ke atas, Ibu. Tanya. Ya orang takut Bang, suruh nanya. Kenapa? Ibu itu tetap gak mau meskipun dia udah tenang. Enggak, silakan aja ke atas. Cepet-cepet diberesin aja ya Pak ya, katanya. Saya baru kali ini katanya tuh lihat kayak gitu. Seumur hidup saya baru kali ini. Mungkin pamannya tahu, oh ini nggak bener-bener nggak wajar. Ada yang belum tenang nih dari almarhum. Tapi pamannya nggak mau nanya-nanya saya Pak, karena saya juga baru ketemu sama pamannya itu waktu itu. Nah akhirnya kita beres-beres, lanjut ke atas lagi, sudah beres, baliklah ke rumah almarhum. Balik ke rumah almarhum. Itu posisi di rumah almarhum itu masih lagi pada kumpul keluarganya Bang. Keluarganya ada 5 orang di situ. Kayaknya saya di jalan nih ngomong nih. Sebelum ke rumahnya itu saya di jalan ngomong ke kakaknya. Ntar di rumah saya cerita. Udah nggak usah banyak pikiran karena dia udah bengong marah itu gitu Bang. Udah nggak usah dipikirin, tadi rumah saya cerita semuanya. Enggak respon kakaknya. Udahlah, saya kata kasarnya, saya bakal ceritain ini semuanya kata saya. Saya datang ke rumah, saya ceritakan lah dari mulai gancet itu Bang. Cuman di situ waktu saya cerita, saya ngelihat lagi Bang bayangan itu. Kan posisi di rumahnya tuh kita di ruang tamu nih ngobrol Bang. Ngobrol di ruang tamu. Ada kamar dia itu paling pojok Bang. Kamar pribadinya dia itu. Kan di situ tuh ada ruang tamu, terus ada kamar entah kamar siapa ya, kamar ke-1, kamar kedua. Nah, di paling pojok itu kamar dia. Paling pojok itu. Nah, di situ tuh saya ngelihat waktu saya lagi cerita baru awal. Belum ke gancetnya itu saya cerita itu ke keluarganya tuh. Masih pakaian biasa gitu deh ya. Iya, saya masih cerita dia dengan jalan sama cowok. Itu saya tuh awalnya gitu saya cerita. Ini. Nah di situ saya langsung terdiam itu. Ini kode untuk stop cerita atau lanjut cerita. Tapi saya pantang Bang. Udah tanggung, saya janji juga mau ceritainlah semuanya. Nah setelah itu cerita dari mulai gancet, terus dia kena ninggalin darah, ninggalin luka juga semenjak gancet itu. Terus dia kena mentalnya juga, di kosan gimana, diurus sama siapa, keluarganya di situ nangis semua. Keluarganya nangis semua. Tapi yang saya dengar di kuping saya itu tangisan dia Bang, suara tangisan dia. Oh, yang waktu kayak pertama Bang ini ngedenger ya. Tangisan suara dia. Kalau saya tuh persis tahu banget tangisan dia gimana. Ketika dia nangis sakit, terus nangis curhat ke saya, itu saya masih terngiang-ngiang gitu di saya tuh. Nah, jadi posisi begitu saya lagi cerita, lihat orang tuanya, kakaknya nangis, mata lihat mereka nangis, kuping dengar suara itu satu suara nangis dia doang.
mata itu saya lihat tuh keluarganya yang nangis saya waktu lagi cerita itu gitu. Tapi di situ saya nggak menceritakan latar belakang saya bang, saya menceritakan sesuai real ini itu aja. Ya, karena Iya. takut ya risikonya juga besar kan. Iya, Ya, risiko. takut disalahkan juga Betul. kalau kita terlalu jujur ke keluarga gitu. Betul bang, gitu. Nah di situ nangis, tangisan itu, situ saya mulai gemeter bang, keringet dingin, merinding. Saya yang jadi kena mentalnya bang. Akhirnya saya buru-buru lah untuk cerita, buru-buru sampai selesai waktu saya sama ibu kos ngeliat mayat adiknya itu. Dan akhirnya mereka terima juga. Ada banyak. Nah, setelah saya cerita itu sambil saya cerita, sambil mereka nangis, sambil melontarkan pertanyaan itu, saya nggak paham apa yang mereka tanyain bang. Karena di telinga saya itu udah mereka lagi nangis, tapi suara di telinga saya tangisan dia, tangisan si almarhum itu. Akhirnya di situ saya udah nyerah, cerita udah beres, udah nggak mau ditanya lagi, udah ngap juga. Saya rasanya tuh ngap bang, ketika cerita tuh ngap. Dan situ kan saya ikut nangis juga. Akhirnya saya dikasih minum, saya mutusin untuk pulang bang. Saya mutusin untuk pulang. Nah sebelum pulang itu saya ada yang kayak ada yang nepuk bang, masih di rumahnya dia, masih ada yang ada yang nepuk. Jadi seolah-olah saya itu jangan dulu pulang, masih ada yang belum diceritakan. Oh, oke. Gitu. Masih ada yang belum diceritakan. Akhirnya saya mau balik susah banget, Kata paman yang tadi sama saya bareng dari kosannya, ada yang nepuk ya, dia tahu masih ada yang kurang ceritanya. Saya disuruh mikir bang, perasaan saya tuh udah detail nyeritain tuh, udah detail. Akhirnya dia bilang masih ada yang kurang bang ceritanya. Iya saya cerita apa ini, kata saya. Saya ini mau balik pun susah, kata saya tuh. Ya udah tenang aja, katanya. Saya ditenangin sama keluarga, sama pamannya itu yang lebih mengontrol emosional semuanya itu pamannya bang. Ya yang ustadz itu, tenang aja dulu, sok santai dulu, relax, katanya tuh. Saya sampai dikasih air doa dari pamannya itu. Ternyata ada satu yang enggak diceritain. Dia pernah bilang ke saya, itu waktu dia masih sehat, tapi kondisinya dia habis minum bang. Masih sehat, belum kejadian gancet itu bang, Dia cerita ke saya, saya harus cepet-cepet berhenti kerja, katanya. Harus cepet-cepet berhenti kerja. Di Iya, BO itu. di BO itu. Soalnya umur saya kan semakin tua. Otomatis kalau misalkan udah tua, saya mau kerja apa? Duit pun saya harus terkumpul, katanya. Mending kalau misalkan saya panjang umur, tapi kalau misalkan saya pendek umur, katanya. Nah, ada cita-cita dia satu bang, cita-cita dia itu pengen banget nyuci kaki ibunya bang, sama minta maaf ke kedua orang tuanya. Cita-cita dia itu bukan cita-citanya, maksudnya tujuan dia, tapi belum kesampaian sampai ajal dia. Nah
Saya mikir bolak-balik, ketemulah itu mungkin kata saya tuh. Saya ceritain, itu lagi sehat kata saya tuh, lagi main, lagi nongkrong sama saya di sana bu kata saya tuh. Dia pernah cerita ke saya tujuan dia itu ada satu yang dia belum tercapai kata saya tuh. Pengen nyuci kaki ibu dan pengen minta maaf sama ibu sama bapak kata saya tuh. Serot itu tiba-tiba bang, tiba-tiba di sini saya merinding. Saya merinding, ini cerita juga. Tiba-tiba merinding banget, merinding. Itu jelas banget, jelas bentuk tubuh, bayangan tapi bentuk tubuh. Dia ngelewat tapi pelan bang. Itu saya langsung bengong di situ. Nangislah di situ ibunya, nangis histeris ibunya. Iya saya maafin, saya bla bla bla. Di situlah saya bengong, saya nggak tahu ibu itu dia nangis jerit ngomong apa. Yang saya dengar itu hanya ya saya maafin. Yang penting kamu tenang. Nah akhirnya situ saya bisa balik bang. Di situ saya tenang sedikit itu setelah ibunya histeris, ditenangin, udah tenang semua, udah kondusif semua. Saya di situ bisa balik bang. Saya balik, alhamdulillah, nggak ada kejadian apapun. Saya balik ke apartemen teman saya, ya biasa saya di situ. Balik ke situ. Ya di situ tidak terjadi apa-apa. Saya balik itu tidak terjadi apa-apa di apartemen. Di sore hari itu ya, tengah malam bang, ada satu kejadian ini yang saya benar-benar bikin saya kenok di situ bang, bikin saya kayak lumpuh aja di situ bang. Tengah malam, posisi saya di situ ada orang 3 bang. Saya, teman saya satunya cowok, teman saya lagi satunya cewek. Nah tidur, nggak tidur sih, ya tengah malam itu ya biasa kita, ya namanya kita kerja gini ya bang. Kita hanya ngobrol-ngobrol, lihat chattingan. Ada yang ngetuk pintu bang, tengah malam. Ada yang ngetuk, kirain saya biasanya kalau misalkan yang ngetuk itu orang yang kenal, terus mau ngasihin makanan ataupun minuman itu bang. Dibuka nggak ada. Saya buka nggak ada orang, tapi ada angin aja bang. Oh, kayak masuk gitu. Angin kayak masuk gitu. Di situ rasanya adem banget anginnya bang. Saya baru pertama ngerasain adem-ademnya angin. Adem banget. Masuk, saya lihat nggak ada. Wah di situ saya mulai panik lagi bang, parno lagi di situ saya. Parno. Tutup, masuk, bengong lah sama orang yang 3. Ya orang yang 2 itu ya, kita bertiga itu langsung bengong. Gak ada. Ya gak ada. Itu baru pertama kali di kamar itu terjadi kayak gitu bang. Baru pertama kali kita digangguin kayak gitu. Nggak lama TV mati bang. TV mati. Kirain saya remote didudukin, padahal remote ada di meja. Kita nyari remote di kursi. Itu remote supaya nggak sepi tadinya kan. Kita supaya nggak sepi, nyalain lagi TV. Maksud saya tuh. Nah, dilihat remote TV ada di meja di atas. Ini remote. Lah, kok mati? Nyalain. Kita nyalain, mati lagi bang.
nyalain lagi, standby nih, agak lama bang, agak lama. Terdengar di kamar mandi suara nyanyi bang, sama air gemerut, apa air kayak yang nyalain shower. Iya, cer, ada suara nyanyi. Di situ saya nangis, bener sumpah nangis, mau merinding, kenok aja bang, kenok nggak bisa. Kalau waktu di kosan itu kita masih mending gitu ya, ada orang baik lah gitu ya, yang kata kasarnya ngerti agama gitu. Jadi kita bisa minta bantuan ke mereka. Kita di situ orang 3 bang, orang pendosa semua bang, orang pendosa semua. Kenok di situ saya takut, yang di pemikiran saya, logika saya, nyerang, nyekik, ngebunuh. Di situ saya logika saya itu tergambarnya tuh nyerang, nyekik, ngebunuh. Kenok semua, kenok. Teman saya nangis, yang cewek nangis. Teman saya itu begitu dia nangisnya makin kenceng, yang suara di kamar mandi itu berubah jadi ketawa bang, ngakak dia. Dan suara itu percis 100% suara teman saya, teman almarhum, si almarhum itu, si Neng itu. Wah, di situ udah semua panik nggak karuan, mau keluar itu pintu nggak bisa dibuka, entah mungkin terkunci, bekas terkunci sama saya itu, tapi ya nggak bisa bang, nggak bisa dicetrek-cetrekin. Wah itu bisa, akhirnya hilang suara air, hilang suara ketawa, hening di situ, hening, kita nggak bisa keluar. Mungkin kalau untuk pemikiran saya sekarang ya bang ya, itu nggak bisa keluar tuh mungkin karena kita panik, terus kita lupa kunci, lupa cara itu, karena ngeblank bang. Semuanya karena ketakutan saya itu ngeblank. Nah udah gitu akhirnya kita diem, sunyi. Itu ada suara bilang terima kasih. Terima kasih A. Dia kan bilang panggil saya tuh A. Terima kasih A, makasih. Sambil nangis, makasih. Makasih. Dia bilang makasih itu kayak eho bang. Makasih. Iya. Makin lama makin jauh. Saya tunjuk teman saya, lu denger, sampai saya sambil gemeter sambil nangis bang, lu denger. Ya teman saya cuma angguk-angguk doang, lu denger itu masih. Saya nanya ke teman saya sambil nunjuk itu masih bang, suara itu terima kasih ya, terima kasih. Di situ hilang suara itu hilang. Di situ saya langsung sadar bang, langsung sadar. Saya bilang dalam hati, iya Neng, sama-sama, lu tenang di sana. Gue janji, gue doain lu. Saya dalam hati bilang itu. Saya bilang pakai bahasa Sunda. Gue janji gue doain lu sampai manapun. Dan di situ saya sebisa saya bang, karena di situ saya belum belajar juga bang. Saya sebisa saya ngajak teman saya yang 2 itu, kita Al-Fatihah. Semoga terus doain kita Neng, semoga diterima dan dia tenang di sana. Kita berdoa. Nah setelah itu alhamdulillah bang, kita bisa tidur nyenyak bang. Kita di situ close, langsung tidur nyenyak. Nah setelah itu akhirnya saya fokus ke kerjaan saya lagi, ngelanjut kerjaan lagi. Saya mencoba untuk move on dari dia, coba meskipun
masih ada lah sampai sekarang pun terngiang-ngiang kebayang kenangan sama dia gitu ya. Kita canda tawa sama dia. Tapi saya di situ udah mencoba semuanya itu hanya kenangan bagi saya, Bang. Ya. Segitu ceritanya, Bang. Oke, Bang Acil. Mungkin kita doakan saja ya, semoga Amin. si Neng ini ditempatkan di surga. Amin, Dan amin, diampuni dan diampuni juga segala dosa-dosanya ya. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Oke, Bang. Nah, ini kan waktu meninggalnya ini kan artinya tragedinya ini setelah gancet itu. Betul. Ya. Sudah. Tiba-tiba dia mengalami sakit dulu, Betul. baru setelah itu dia meninggal. Meninggal. Ini untuk si korban lelakinya ini itu enggak kenapa ya? Nggak tahu sampai sekarang. Oh, saya karena nggak tahu. ini yang jajan ya. Karena ya dia yang jajan gitu. Dia yang jajan. Jadi kita nggak tahu info lelakinya sekarang sampai gimana, sehat atau gimana. Untuk mengangkat mereka berdua ke rumah sakit itu mana itu? Kan berdua kan? Ada mereka? tim dari ambulan, Bang. Kan kita manggil ambulan, Bang. Ya, kita manggil ambulan. Nah, si itulah yang kan itu dari ambulan itu dia bawa tim juga, Bang. Bawa tim, dia kan berdua nih. Supir sama keneknya kan, ambulan tuh. Nah, kita lah di situ bantu. Ada warga sempat itu sempat bocor, Bang kan. Kan dalam keadaan gancet nih, ngangkatnya itu gimana mereka ini? Ya diangkat, Bang. Diangkat berdua, kita pakai samping. Posisi tetap aja mereka kayak gitu. Posisi kayak gitu. Di mereka terdiri kayak posisi kita ngangkat mayit aja gitu, Bang. Gitu, cuman nempet dua gitu. Nempet dua, kita digotong. Kalau nggak salah itu 6 orang kita gotong. Termasuk supir sama ini ambulannya. Supir sama kenek ambulan. Dalam keadaan sakit mereka. Iya, sakit. Dia begitu diangkat pun dia astagfirullah gitu. Si cowoknya tuh. Mungkin sakit banget mungkin. Giliran nya enak ya. Iya, itu. Itu kebiasaan, Bang, seperti itu. Giliran proses pembikinannya itu nikmat. Ketika terjadi seperti itu, astagfirullah. Iya. Iya. Nah, tapi ya namanya dunia, apalagi kalau zaman sekarang apapun dihalalkan, Bang ya. Kalau kita udah nggak bisa cari kerja lagi, apapun, ini mungkin gue dapetnya ini nih, dan penghasilannya juga menjanjikan gitu. Betul, Bang. Itu karena ya pertama enak, kedua dibayar. Ya, mungkin teman-teman ya yang baru nonton atau penonton baru di Jejak Backpacker. Jadi profesinya Bang Acil ini memang beliau ini adalah mantan mucikari Open BO atau micet lah kalau anak-anak sekarang mainnya gitu. Iya, jadi dia yang asistennya lah ya gitu kan. Admin lah. Admin dari si cewek ini. Betul. Gitu. Jadi yang ngejalanin semua, yang ngasih yang jawab chat dari konsumen yang mau jajan ini si Bang Acil. Iya, hanya admin. Bukan penikmat. Mungkin Bang Ale mau daftar sebagai ininya penikmat. Oh enggak. Saya mau ini aja sebagai anakan. Anak. Udah tua. Enggak ada. Siapa yang mau? Oke. Teman-teman jangan minta nomor kontak Bang Acil ya, karena nggak bakal saya kasih. Nanti minta kontak Bang Acil, dia malah minta ini anakan. Bahaya nih. Jadi penonton Jejak Backpacker ini banyak, kalau misalkan kita ngundang si narsum ini yang bisa ngobatin atau apa, mereka minta kontaknya gitu. Kita kan nggak berani ngasih, Bang, kalau tanpa persetujuan dari si narasumber. Gitu. Biasanya saya minta sih, Bang, ini dia urgent banget minta kontaknya ini.
bisa nggak gitu buat ngobatin anaknya, buat ngobatin ini gitu. Betul. Tapi kan kalau Bang Acil kan profesinya beda nih, nggak bakal saya kasih, sama aja saya menyesatkan teman-teman semua gitu. Betul. Apalagi Bang Acil juga udah nggak menjalani profesi itu lagi. Amin. Alhamdulillah. Oke, Bang Acil, Siap. nice story. Mungkin next masih ada Bang, kalau pengalaman kayak gitu yang meninggal di lokasi. Mungkin ada masih ada satu cerita lagi. Ya, next lah mungkin Next, kita angkat itu. lagi ceritanya Ya, Bang, karena ya. durasi tidak mencukupi. Iya, udah Bang Acil juga perjalanannya jauh ke Bandung dan saya tadi juga baru pulang dari Sukabumi, masih sangat lelah. Oke, Jepekers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Bang Acil, sang mucikari tobat. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik, yang ingin ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau ke 0852 123456683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Acil, thank you buat ceritanya. Wow. Jadi hati-hati teman-teman, jangan coba-coba ya jajan sembarangan. Oke. Sampai jumpa.